Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami BPS Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan perkembangan beberapa indikator yang ada di Kota Batam. Yang pertama adalah tentang perkembangan pariwisata, kemudian perkembangan ekspor impor, dan dilanjutkan dengan perkembangan transportasi. Kita melanjut ke indikator pertama tentang perkembangan pariwisata Kota Batam untuk Januari tahun 2026. Pada bulan Januari tahun 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam ada sebanyak 126.620 kunjungan, di mana angka tersebut secara month-to-month turun 35,24% dibandingkan dengan Desember 2025. Namun secara year on year, dibandingkan dengan Januari tahun 2025, naik sebesar 1,72%. Kemudian untuk 10 besar kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan, yang pertama masih didominasi oleh Singapura, di mana Singapura mengunjungi sebanyak 58.917 kunjungan, disusul oleh Malaysia dengan kunjungan sebanyak 36.298 kunjungan, dan Cina sebanyak 4.338 kunjungan. Hingga yang ke-10 adalah Inggris, 829 kunjungan. Ya. Untuk pertumbuhannya secara mantuman bisa kita lihat Singapura turun sebanyak hampir 45,34%. Malaysia turun 27,94%. Cina turun 6,51%. Dan Inggris tadi turun 6,33%. Oke, kalau kita lihat untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang, kali ini kami ingin menyampaikan TPK hotel berbintang untuk Provinsi Kepulauan Riau. Di bulan Januari tercatat sebesar 46,03%, turun 1,09 secara year on year, dan turun 10,94 poin sebanyak dari terhadap Desember 2025. Selanjutnya adalah kita lihat rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk totalnya, di Januari tahun 2026 ada selama 1,77 malam untuk totalnya. Untuk total turun sebanyak 0,02 poin. Sedangkan kalau kita lihat untuk Kota Batam sendiri, maka TPK hotel berbintangnya turun 10,22 poin dari 63,33% di Desember 2025 menjadi 53,11% di Januari 2026. Untuk rata-rata lama menginapnya pun turun dari 1,78 malam menjadi 1,74 malam di Januari 2026. Demikian tadi adalah tentang perkembangan pariwisata. Selanjutnya kita ke perkembangan ekspor impor. Untuk ekspor Januari tahun 2026 mencapai 1.775,6 juta US dollar atau turun sebesar 10,29% dibandingkan dengan Januari 2025. Untuk kita lihat secara non-migas dan migasnya, untuk non-migas dari 1,7 miliar US dollar di Januari 2025 turun menjadi 1,54 miliar US dollar di tahun 2026. Turun sebesar 9,78%. Untuk migasnya sendiri dari 0,07 miliar US dollar
turun 22,13% menjadi 0,06 miliar US dollar di Januari 2026. Untuk share ekspor non-migas terbesar di bulan Januari 2026 adalah yang pertama adalah mesin peralatan listrik sebesar 840,37 juta US dollar, disusul mesin pesawat mekanik sebesar 174,57 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat menurut sektornya, tadi migas sudah disebutkan turun 22,13%, kemudian untuk pertanian meningkat 66,04%, industri pengolahan menurun 9,89%, tambang meningkat tipis. Secara kumulatif untuk non-migas menyumbang 96,2% dari seluruh total ekspor yang ada di bulan Januari tahun 2026. Kemudian saja terkait tujuan barang ekspor Kota Batam. Pertama adalah ke Amerika Serikat dengan pangsa sebesar 29,15%, disusul Singapura 22,25%, kemudian terakhir adalah India 9,58%. Itu adalah 3 besar tujuan barang ekspor Kota Batam ke luar negeri. Untuk nilai ekspor melalui pelabuhan utama, Kota Batam masih didominasi oleh batu ampar, di mana pada bulan Januari tahun 2026 ini nilainya adalah 1.018,79 juta US dollar dengan peranan sebesar 63,96%. Kemudian kalau kita lihat dari volume ekspornya, maka masih dipegang batu ampar juga dengan besaran 149,08 ribu ton, di mana peranan atau kontribusi batu ampar terhadap volume ekspor adalah 34,79% selama Januari tahun 2026. Selanjutnya kita ke perkembangan impor Kota Batam. Untuk Januari tahun 2026, impor mencapai 1.579,12 juta US dollar, naik 16,38% dibandingkan dengan Januari tahun 2025. Kalau kita lihat secara non-migas dan migasnya, kita bandingkan dari Januari 2025 dan Januari 2026, maka non-migas meningkat 16,47% dari 1,35 miliar US dollar di tahun 2025 menjadi 1,57 miliar US dollar di tahun 2026. Untuk migasnya sendiri juga naik sebesar 0,01%. Share impor non-migas terbesar adalah mesin peralatan listrik sebesar 637,15 juta US dollar, disusul mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 158,85 juta US dollar. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sektor, maka tadi migas sudah meningkat 0,01%, untuk pertanian juga meningkat 146,58%, kemudian untuk industri pengolahan meningkat 13,42%, tambang menurun 51,13%. Secara kumulatif, impor non-migas menyumbang 99,54% total impor Januari tahun 2026. Untuk asal negara, barang impor Kota Batam di Januari 2026, kita lihat bahwa yang paling besar adalah Tiongkok dengan pangsa 50,14%, disusul dari Singapura dengan 8,29%, dan yang ketiga adalah Taiwan di 7,18%. Kalau kita lihat dari pelabuhan impor, maka batu ampar masih memegang yang pertama nilainya dengan nilai sebesar 1.102,14 juta US dollar,
di mana peranannya atau kontribusi impornya di bulan Januari 2026 adalah sebesar 69,79%. Sedangkan untuk dari sisi volume juga masih dipegang oleh batu ampar di 236,94 ribu ton dengan peranan sebesar 64,95%. Kalau kita lihat neraca perdagangan di bulan Januari, maka terdapat surplus sebesar 13,69 juta US dollar. Demikian adalah perkembangan ekspor impor di Kota Batam untuk bulan Januari tahun 2026. Indikator terakhir adalah tentang transportasi untuk bulan Januari 2026. Yang pertama terkait penumpang angkutan udara. Untuk total penumpang angkutan udara domestik, secara total terjadi penurunan 6,44% dari bulan Desember tahun 2025. Sebelumnya adalah 345.107 penumpang menjadi 322.889 penumpang di Januari 2026. Kalau untuk pesawat internasional juga mengalami penurunan 0,72% dari 13.544 penumpang di Desember 2025 menjadi 13.447 penumpang di Januari 2026. Oke, kalau kita lihat secara perbandingan year on year, maka terjadi penurunan 1,69% dari 328.430 orang penumpang angkutan udara domestik menjadi 322.889 penumpang di Januari 2026. Kalau kita lihat untuk year on year angkutan udara internasionalnya, terjadi peningkatan 50,99% dari 8.906 penumpang di Januari 2025 menjadi 13.447 penumpang di Januari 2026. Kemudian untuk bongkar muat kargo angkutan udara domestik dan internasional, untuk domestik terjadi penurunan bongkar sebesar 12,52% dari 2.455,25 ton di Desember 2025 menjadi 2.147,74 ton di Januari 2026. Sedangkan untuk muatnya sendiri juga mengalami penurunan 9,56% dari 748,22 ton menjadi 676,69 ton. Kalau kita lihat kargo internasionalnya, maka bongkarnya terjadi peningkatan 138,9% dari 1,96 ton menjadi 4,68 ton. Namun, kalau untuk bongkarnya, ternyata juga mengalami peningkatan 35,02% dari 2,88 ton menjadi 3,89 ton di Januari 2026. Selanjutnya ada tentang penumpang angkutan laut. Sama halnya dengan angkutan udara tadi, untuk domestik terjadi penurunan 12%. Dari sebelumnya Desember 2025 sebanyak 390.414 penumpang menjadi 343.567 penumpang di Januari 2026. Kalau untuk internasionalnya juga mengalami penurunan 25,12% dari 603.687 penumpang menjadi 452.056 penumpang. Secara year on year untuk angkutan laut domestik turun 2,71% dari 353.128 penumpang menjadi 343.567 penumpang di Januari 2026. Kalau untuk penumpang angkutan laut internasionalnya juga mengalami penurunan 2,07% dari 461.595 penumpang di Januari 2025 menjadi 452.056 penumpang di Januari 2026.
Kalau kita lihat bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut, domestik dan internasional, maka untuk domestik bongkarnya terdapat penurunan 32,28% dari 1.225.885 ton menjadi 830.222 ton di Januari 2026. Untuk muatnya sendiri juga mengalami penurunan 28,45% dari 302.246 ton di Desember 2025 menjadi 216.248,93 ton di Januari 2026. Kalau untuk angkutan laut internasionalnya, bongkarnya mengalami kenaikan sebesar 39,87% dari 264.413 ton di Desember 2025 menjadi 369.824 ton di Januari 2026. Untuk muatnya sendiri juga mengalami peningkatan 12,13% dari 283.900 ton di Desember 2025 menjadi 318.326 ton di Januari 2026. Demikian adalah perkembangan 3 indikator, mulai dari pariwisata, ekspor-impor, hingga transportasi. Sebagai informasi tambahan, kami menyampaikan juga bahwa pada tahun 2026 ini, BPS, Badan Pusat Statistik, akan melakukan sensus ekonomi 2026. Mari kita sama-sama untuk mendukung dan mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berperan serta aktif, memberikan data yang sebenar-benarnya, agar nanti kami dapat menyampaikan data yang komprehensif kepada pemerintah untuk kebijakan yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.